رزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Kita masih membaca tentang Kharaj, dan terakhir kita membaca tentang Ardul Khaybar. Mu'allif mengatakan bab ma ja'a fi hukmi ardi Khaybar, hukumnya tanah Khaybar. Karena tanah-tanah yang ditaklukkan oleh Nabi SAW itu ada dua macam. Ada yang ditaklukkan secara sulhan, damai, ada yang ditaklukkan secara anwatan atau secara dipaksa. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat apakah Khaybar itu termasuk yang anwatan ataukah termasuk yang sulhan. Menurut riwayat yang kemarin kita baca dari Anas bin Malik bahwasanya Khaybar ini ditaklukkan dengan anwatan. Tapi kita temukan juga riwayat bahwasanya Khaybar ini ditaklukkan secara sulhan. Dan ini bisa kita gabungkan antara dua riwayat ini, bahwasanya sebagian Khaybar itu sulhan dan sebagainya adalah anwatan. Untuk menggabungkan antara dua riwayat tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Muwatta'nya. Karena Khaybar itu luas. Khaybar itu adalah baladun azimun, satu negara satu kota yang luas, dzatu husunin wa mazari', banyak di situ benteng-benteng dan sawah-sawahnya. Nah, bisa jadi ketika mereka diserang oleh Nabi SAW, kemudian ada yang sulhan, ada yang anwatan, ya, karena banyaknya penduduk di situ, sehingga sangat wajar kalau sebagiannya, misalnya ada beberapa RT atau beberapa kampung, ya, satu kampungnya itu adalah anwatan, satu kampungnya adalah sulhan. Dan Khaybar itu jaraknya 160 kilo dari Madinah ke arah Syam. Nah, fadhal. Di kitab saya sekarang 3012. Sawa wala? بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه untuk kepentingan beliau وحاجته ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على 18 سهما. Ini muskil bagi orang-orang yang berpendapat bahwasanya Khaybar itu ditaklukkan dalam keadaan anwah. Karena kalau ditaklukkan secara anwah berarti bagian Nabi itu kan cuma khumusul khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. Nah, terus wali Rasul dan seterusnya itu. Lah kok bisa nisfaini? Nah, jawabannya tadi Khaybar itu sebagiannya anwatan, Khaybar itu sebagiannya sulhan. Nah, jatah Nabi kalau ditotal dengan luasnya Khaybar yang ada itu kalau ditotal ternyata jatahnya mengambil separuh dari tanah Khaybar. Nah, sehingga tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya yang mengatakan anwatan. Karena kalau semuanya anwatan ya jelas bertentangan, ya, karena jatahnya Nabi hanya khumus dari. Nah, fadhal. Bila ibarat Al-Bashir bin Yasar أنه سمع نفرا من أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فذكر هذا الحديث قال فكان منهم سهام مسلمين فكان النصف سهام المسلمين. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدى نصفه للمسلمين لما ينوبه أي يصيبه ya, sama dengan di sebelumnya itu. Nah,
فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين نصف من ذلك وأزال نصف الباقي لما نزل به من الوقول والأمور والنوائب الناس. Ya. Wufud tamu-tamu ya. Nah. Abi Hurairah an Basir bin Yasar qala kama afa'allahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam khaibar fasamaha ala sitati wa salasina sahman jama'a kullu sahmin mi'at sahmin fa'adala nisfa sinawaibihi fama yanzilu bihi watihata wal kutaibah fama uhizat ma'ahuma fa'adala nisfa al-akhar faqasamaha bainal muslimin asyaqqa wa natoha fama uhizat ma'ahuma وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أوتي معهما. Al-Watihah wal Kutaibah, Asyiqu, An-Natah, As-Salalim dan lain-lain itu adalah nama-nama tempat yang ada di Khaybar. Maka ini penjelasan dari nisfah. Nisfah itu mana, area-area mana saja. Maka beliau jelaskan Al-Watihah wal Kutaibah wa ma uhiza ma'ahuma, dan apa yang digabung dengan kedua tempat tersebut. Nah, kalau di syarah disebutkan ya, ada apa? Wasyiqqu wan nafatu was-salalimu wa ghairuha min al-asma'. Nah, Abi Hurairah an Basir bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qala alaihi bi Khaybar fasamaha sitata wasalasina sahman jam'u azal muslimina syatra samaniyata hasyara sahman ijma'u kullu sahmin mi'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam akum lahu sahmu kasahmi ahadin fa'adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samaniyata hasyara sahman wa huwa syatru linawaibihi fama yanzilu bihi min amril muslimin fakana dzalikal watihah wal kutaibah wasalalima wa tawabi'aha falamma saratil amwal biyadi nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin lam yakun lahum umalun yakunahum amalaha pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahuda wa amalahum. Nah, dalam hadis ini yang menyuruh untuk mengerjakan tanah mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam hadis yang kemarin yang menawarkan itu adalah orang-orang Yahudi. Ini sama-sama sahihnya, ini bisa kita kompromikan ya, karena Khaybar luas tadi. Nah, maka sebagainya ada yang usul mereka yang mengerjakan, sebagainya ada yang Nabi yang menyuruh mereka untuk mengerjakan. Nah, Nabi Hurairah an amihi Mujim ibni Jariyah al-Ansari wa kana ahadul qura'i alladhi qara'ul Qur'an qala qusimatil Khaybar ala ahli Hudaybiyah wa qasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala samaniyata asyara sahman wa kana jaisul alfan wa khamsimi'atin fihim sulusumi'atin 300 faris. fa'atal farisah sahmaini fa'atal rajilah sahman. Ini mazhab jumhur bahwa Faris mazhab Abu Hanifah bahwasanya Faris mendapatkan sahmain, sementara mazhab jumhur Faris mendapatkan thalathata ashum. Kenapa thalatha? Karena kudanya dapat 2, kemudian orangnya dapat 1. Jadi Abu Hanifah juga punya dalilnya al-Faris sahmain. Nah, Nabi Hurairah an Zuhri wa Abdullah bin Abi Bakar wa ba'du waladi Muhammad bin Salamah qalu baqiyatun min ahli Khaybar tahassanu fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakina dima'ahum wa yusayyiruhum fa'ala fasami abi dzalika ahlul qadar fanadalu ala misli dzalik ada misli فنزل على مثل ذلك فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه لم يوجب عليها بحول ولا ركاب. Nah, jadi mereka setelah berbenteng di Khaybar dan dikepung oleh Nabi berhari-hari, akhirnya mereka takluk sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benteng yang seperti ini, yaitu takluk setelah dikepung, itu nggak bisa dikatakan sulhan. Sulhan bagaimana? Kalau sulhan itu tidak perlu dikepung ya, ini sudah dikepung kan berarti kan peperangan itu.
sehingga benteng-benteng itu disebut anwatan. Kenapa? Penaklukannya itu. Nah, ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk berada di benteng, mereka minta supaya yahkin intimahum, beliau menjaga darah mereka, tidak perlu dibunuh, wa yusayyirhum, dan Nabi menjalankan mereka, maksudnya mengeluarkan mereka dari kampung mereka. Jadi mereka pilih pindah tempat daripada tinggal di Khaybar, kemudian malah menjadi pekerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikut ahlu fadak, kemudian ikut-ikutan. Maka ini kemenangan demi kemenangan bertubi-tubi ya. Khaybar ditaklukkan, fadak ditaklukkan, dan sebagainya. Ba'da, ini kan riwayat yang menguatkan bahwa sebagian Khaybar anwah, tapi sebagiannya adalah sulhan. Nah, lanjutkan kalau Abu Dawud. Kalau Abu Dawud, Taquri al-Haris bin Miskin al-Syahid akhbarakum ibnu Wahab qala hadatsani Malik an ibn Syihab anna Khaybar kana ba'du anwatan wa ba'du sulhan wa ba'du sulhan wa Qutaibah aktsaruha anwatu wa fiha sulhan. Qultu li Malik wa ma Qutaibah qala ardu Khaybar wa hiya arba'un alfa ad-din. 40.000 pohon kurma. Bayangkan, luas sekali kan? Dan hadis ini yang mentafsil bahwasanya sebagiannya anwah, sebagiannya sulhan, ini adalah hadis yang dhaif. Nah, Ibn Syihab qala balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftataha Khaybar anwatan ba'da qital wa nazala man nazalat min ahliha ala al-jala'i ba'da qital. Jala diusir. Abi qala Ibn Syihab qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar thumma qasama sa'iraha ala man syahidaha wa man ghaba anha min ahli al-Hudaybiyah. Nah, jadi Khaybar khusus diberikan kepada Ahlul Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun 6, Khaybar tahun 7. Nah, Abi qala an Umar qala laula akhir muslimina ma fatahtu qaryatan ila nasamtuha kama qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar. Laula akhirul muslimin, kalau saya tidak khawatir terhadap akhirnya umat Islam, yaitu generasi berikutnya setelah kita, maka setiap kita menaklukkan satu kampung kafir, langsung saya bagi untuk orang-orang yang perang. Tapi karena kita masih memikirkan orang-orang yang generasi setelah kita, ya tidak saya bagi. Nah, kalau mazhab Syafi'i dalam bab seperti ini, setiap tanah yang ditaklukkan secara anwatan, maka wajib untuk dibagi oleh para pasukan perang, kecuali kalau mereka meridhokan untuk diwakafkan. Tapi kalau Imam Malik, maka langsung menjadi wakaf. Nah, pendapat yang paling bagus wallahu a'lam bishawab yang tengah-tengah ya, karena ada hadis bahwasanya Nabi membagi, tapi juga ada ayat yang menunjukkan bahwa wa'lamu annama ghanimtum fa anna lillahi khumsahu, itu berarti sisanya adalah untuk pasukan. Berarti dikompromikan saja. Untuk tanah-tanah yang ditaklukkan seperti itu imamnya mukhayyar, mau dibagi kepada para ghanimin, pada para pasukan silahkan, mau diwakafkan juga silahkan, karena dua-duanya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk tanah ya. Jadi harus dibedakan antara tanah dengan barang. Kalau barang jelas untuk para ghanimin, tapi kalau untuk tanah, maka ini hukumnya imamnya itu adalah mukhayyar. Bab ma jaa fi khabari Makkah, bab tentang berita kota Makkah. Maksudnya apakah Makkah ini ditaklukkan secara anwatan ataukah ditaklukkan secara sulhan? Karena ada perselisihan pendapat juga di antara para ulama tentang Makkah, sebagaimana adanya perselisihan tentang Khaybar. Nah, Abi qala an Ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma fati ja'ahul Abbas
bin Abdul Muttalib bi Abi Sufyan bin Harbin fa aslama bima di Zahran. Faqala Abu Abbas ya Rasulullah in Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhra. Kalau ja'alta lahu syai'an qala na'am. Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin. Wa man aghlaqa alaihi babahu fa huwa amin. Nah, kata-kata fa huwa amin, dia aman, berarti menunjukkan sulhan atau anwatan. Kalau begitu anwatan, ya kan? Karena siapa yang tidak masuk nggak aman. Nah, kalau mau aman gimana? Harus masuk sana. Ya, nekat di tengah jalan bunuh. Tapi kalau mau masuk rumah Abu Sufyan aman. Masuk rumah dan mereka mengatakan ma yughni baitu Abi Sufyan, nggak cukup untuk seluruh penduduk Mekah. Nah, maka beliau menambahkan aman dakhala al-masjida fa huwa amin. Mereka tanya lagi, Masjidil Haram nggak cukup untuk seluruh penduduk Mekah. Wa man dakhalahu baitahu fa huwa amin. Nah, berarti yang tidak mentaati aturan 3 ini berarti dia tidak aman, akan dibunuh di manapun dia ditemukan. Berarti ini adalah anwatan. Karena itu para ulama mengatakan Fathu Makkah anwah ala sahih. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa penaklukan Mekah itu sulhan, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat seperti itu, sulhan. Buktinya sulhan apa? Buktinya Nabi tidak membagi tanah kota Mekah untuk para ghanimin, para pasukan. Kalau memang anwatan berarti kan jadi ghanimah. Kalau jadi ghanimah dibagi-bagi dong. Dan ini nggak dibagi-bagi, malah diserahkan kembali kepada penduduk Mekah. Maka inilah hadis yang muskil di antara para ulama untuk mengkompromikan antara kondisinya sebagai anwah dan kondisinya yaitu yang tidak dibagi oleh Nabi SAW. Nah, jawaban para ulama berbeda-beda ya. Jawaban yang paling mudah adalah bahwa tanah Mekah ini dikasih hukum khusus karena dia itu adalah darul manasik, tempat di mana manasik haji dilakukan di situ. Sehingga ini kalau dibagi-bagi menjadi milik para pasukan perang, ini bisa mengganggu kondisi manasik yang sudah berjalan selama itu. Nah, sehingga kemudian tidak dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, perselisihan pendapat tentang Makkah sama dengan perselisihan pendapat tentang Khaybar, apakah anwatan ataukah sulhan. Nah, kita ambil yang paling masyhur dari dua pendapat itu, yaitu di sini anwatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu la'alli ajidu dhahajatin ya'ti ahla Makkah fayukhbiruhu bimakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju ilaihi fayasta'minu fa inni la asiru ittamitu falamu Abu Sufyan wa Budayy ibn Warqa faqultu ya Aba Hanzalah fa'arafa sawti faqala Abu Fadl qultu na'am qala malaka fidaka abi wa ummi qultu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas qala fama hiya qala farakiba khalfi wa raja'a sahibuhu falamma asbaha wada'utu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslam qultu ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadzal fakhra faja'al lahu syai'an qala na'am man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin wa man aghlaqa alaihi darahu fa huwa amin wa man dakhala al-masjid fa huwa amin qala fadakarakan nasu ala durihim wa ila masjid. Nah, ini dalilnya Imam Syafi'i bahwa dibuka secara sulhan, karena di awal tadi Abu Sufyan mengatakan la in dakhala Rasulullah anwatan qabla ayatuh fayasta'minunahu ala Quraisy. Nah, maka yang diharapkan oleh Abu Sufyan adalah mereka datang dulu kepada Nabi minta keamanan, nah baru kemudian sudah damai kan, karena sudah minta keamanan berarti ditaklukkannya dalam keadaan tidak anwatan. Nah, ternyata ketemu tokoh kafir yaitu Abu Sufyan tadi. Akhirnya Abu Sufyan diajak, maka sudah damai dengan Abu Sufyan
sehingga ini dianggap sebagai sulhan. Jadi awal hadis menunjukkan sulhan, tapi akhir hadis menunjukkan anwatan, karena ada kata-kata bahwa amin tapi di tempat-tempat khusus. Nah, berarti yang di tempat yang tidak khusus tadi adalah tidak aman. Nah, nah, ihtif, panggillah orang-orang Ansar. Hatif itu apa? Telepon. Nah, maka untuk memanggil hatif itu. Nah, wala yusrifanna, janganlah melihat kepada kalian seorang pun kecuali kalian tidurkan, maksudnya diserang sampai dia mati atau sampai dia terbunuh. Sanadid tokoh-tokoh. Sanadid seperti tadi Budayl bin Warqa, kemudian Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan itu adalah siapa? Mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya menjadi muslim. Tapi karena Abu Sufyan itu dulunya tokoh kafir yang sangat keras memerangi Islam, sehingga ketika sudah masuk Islam masih sebagian umat Islam itu kurang akrab sama dia, karena dalam hati masih tetap ada sedikit perasaan gitu. Nah, faqassa bihim, lalu penuhlah, itu karena sedikit rumahnya atau Ka'bah itu kan cuma sempit ya, sementara umat penduduk Quraisy sangat banyak. Nah, jadi Imam Ahmad ditanya tidak mau jawab ya, karena tahu adanya perselisihan itu. Maka dia malah bertanya, yadurruka makanat, apa saja, mau anwah mau sulah, emang ngapain, kan gak ada urusannya kan dengan kamu kan. Nah, penanyanya pinter, wah ini gak mau jawab, saya balik pertanyaannya, fasulhun, la, ada nemu jawaban, selesai. Nah, jadi murid yang cerdas gitu ya, gak dijawab, tanya lagi, yang apa dia bisa jawab, yang menyebabkan dia menjawab. Bahwa maja'a fi khabari Taif. Taif ini adalah satu kota yang besar sebagaimana Khaybar tadi, dan di situ penuh dengan pohon-pohon kurma dan pohon-pohon anggur, dan jauhnya adalah 3 marhalah dari kota Mekah. Dan Taif ini diserang oleh Nabi SAW setelah beliau Fathu Makkah. Nah, maka pada tahun 8 ini banyak kejadian-kejadian besar ya. Fathu Makkah, kemudian perang Autas, kemudian perang Hunain, perang Taif ini. Nah, Thaqif ini adalah satu suku di Taif, dan mereka itu akhirnya kemudian takluk kepada Nabi SAW karena sudah dikepung oleh Nabi SAW selama beberapa hari ini. Akhirnya mereka menyerah karena susah bagi mereka untuk mengalami dikepung tersebut selama sekitar 18 hari dan lebih. Pada saat mereka itu sudah takluk kepada Nabi SAW, mereka maunya masuk Islam tapi tanpa membayar zakat dan tanpa disuruh jihad. Jadi ada
seruan jihad, udah kita jangan dipanggil, kita nggak mau jihad. Zakat juga nggak mau nih, tapi ikut kamu mau selain dua ini. Nah, oleh Nabi diterima, nggak apa-apa. Nanti kalau mereka paham Islam pasti akan mau juga. Betul. La yuhsyaru, tidak dikumpulkan untuk jihad. Wala yuhsyaru, dan tidak diambil 1/10, artinya tidak ditarik zakat. Wala yujabu, dan tidak sholat. Syaratnya 3. Kalau yang tadi kan cuma 2 ya. Nah yang 3 ini dhaif ini. Kepala Rasulullah SAW, lakum alla yuhsaru, ala tuhsaru, wala tuhsaru, wala khairu fi dini laisa fihi ruku. Ini termasuk hadis yang al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Karena yuhsyaru itu enggak jelas, yuhsyaru itu enggak jelas. Nah, hadis yang sebelumnya sangat jelas ya, yaitu apa? Shadaqatun wa jihadun. Nah, maka yuhsyaru itu sedekahnya, yuhsyaru itu jihadnya. Kalau kita lihat syarahnya kan ada perbedaan pendapat makna dari yuhsyaru dan yuhsyaru. Nah, kita pakai metode al-hadits yufassiru ba'dahu ba'dan sehingga jelas cara memahaminya. Nah, bab ma jaa fi hukmi ardil Yaman, bab tentang hukum tanah Yaman. Dijelaskan oleh syarih bahwasanya maksud bab ini adalah bahwa tanah Yaman itu apakah termasuk kharajiyah, yaitu yang harus mengeluarkan pajak tanahnya, atau dia itu termasuk ushriyah yang harus mengeluarkan 1/10-nya, berarti dari zakatnya. Nah, kalau mereka itu adalah sudah masuk Islam berarti ushriyah, kalau mereka itu tidak masuk Islam berarti kharajiyah. Nah, kita baca hadisnya, apakah ushriyah ataukah kharajiyah. Nah, Hamdanu hal anta atin, murtadun lana, kembali kepada kami. Hadar rajul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murtadun talibun, apa maksudnya talibun ya? Hal anta atin hadar rajul, maukah kamu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa murtadun lana, kalau murtad diartikan kembali ya, mudah. Jadi kamu datang nanti balik lagi. Tapi kalau talibun lana berarti menuntut apa ini? Kita lanjutkan saja. Nah, Assalamu qaumi. Kata Rasulullah SAW, hadal kitab ila amiri bin Marwan, qala wa ba'sa Malik bin Umairah az-Rahawi ila Yaman jami'an, fa aslama aqudhu khaywan. Ini nama-nama kabilahnya. Qala faqih ali akhi min tariq ila Rasulullah SAW, fa khudh minhu al-amanah ala qaryatika wa malik. Faqadima wa kataba lahu Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah li akhihi khaywan, in kana sadiqan fi ardihi wa malihi wa rafiqihi falahul amanu wa zimmatullahi wa zimmatu Muhammadin Rasulullah. Fakataba Khalid bin Sa'id bin As. Ya, jadi Abdhi Khaywan ini kepala kabilahnya dikasih surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kamu kalau memang benar bahwa kamu masuk Islam, nah berarti kamu mendapatkan keamanan, sehingga ini termasuk dari ardun ushriyah, negara Yaman ini, karena mereka masuk Islam sehingga tidak ada peperangan sama sekali, ditawari Islam sudah mau, maka mereka menjadi muslimin. Nah, kalau umat Islam maka yang diambil dari mereka bukan kharaj tapi usyur, dari tanah dari hasil panenan mereka. Dan orang-orang Yaman itu memang lunak-lunak hatinya, sehingga untuk mereka tidak cocok dengan peperangan,
cukup didakwai semuanya masuk Islam. Sebagaimana ketika dikirimnya Sayyidina Ali kepada Yaman untuk mendakwai Islam, kemudian Ali memberi kabar semuanya sudah masuk Islam ya Rasulullah. Begitu mendapatkan berita itu, beliau langsung sujud syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau mengatakan bahwa ahlul Yaman imanun, al-yamanu imanun, al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyatun. Dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka mudah untuk diajak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya ini kepala kabilahnya ini. Nah, tabaddadat tafarraqat. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala sab'in qala tabazin min qimah wa fa'id bazil ma'afir kullu sanatin amman baqiya min sab'in bima'rifah falam yazalu yu'addunaha hatta qabdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal ummat in taqadu alaihim ba'da qabdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma salaha abiyad bin Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hulali sab'in farad dzalika Abu Bakar ala ma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta mata Abu Bakar. Pada mata Abu Bakrin radhiyallahu anhu intaqada dzalika wa salat ala sadaqah. Intaqadu, mereka merusak, maksudnya merusak perjanjian yang sudah diadakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi ini. Nah, itu kejadiannya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dikembalikan oleh Abu Bakar sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus setelah Abu Bakar mati, rusak lagi. Nah, 70 hullah, 70 kain hullah. Bazin itu dari hullati bazin, kain baz ya, nama jenis kain. Kita cari apa itu bazin ini. Wa bazzun athiyabu, cuma gitu tak. Hullah itu adalah thawbaini min jinsin wahid, dua kain tapi harus satu jenis, seperti baju orang ihram yang atas sama yang bawah, yaitu dua baju tapi harus satu jenis, maka disebut hullah. Al-baz athiyab. Kalau ma'afir ini nama tempat, sehingga karena yang membuat adalah mereka, dinisbatkan kepada mereka. Seperti kalau sekarang kita mengatakan batik Solo, karena yang membuat adalah orang-orang Solo. Maka ini ma'afir kabilah di Yaman ya. Nabi Hurairah Dawud Ihrajul Yahud min Jaziratil Arab. Nabi Hurairah di atasnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa bi salasati faqala akhrijul musyrikina min Jaziratil Arab wa ajizul wafda binahrin mimma kuntu ujizu. Qala Ibnu Abbas fasakata an salasa wa qala fa'amsiduha. Jadi Nabi berpesan bahwa orang-orang musyrik itu disuruh diusir untuk tidak tinggal di Jazirah Arab. Nah, sehingga ini diterapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di masa beliau menjabat sebagai khalifah. Di masa Sayyidina Abu Bakar belum sempat. Yang sempat adalah Sayyidina Umar, karena Sayyidina Abu Bakar masa kekhilafannya cuma sebentar, yaitu cuma 2 tahun. Nah, sementara Sayyidina Umar itu masanya 10 tahun, sehingga mendapatkan kesempatan yang luas untuk mengusir orang-orang musyrikin. Wa ajizul wafda binahwin mimma kunti ujuzum. Ijazah itu artinya i'ta', berikanlah kepada tamu-tamu sebagaimana apa yang saya berikan kepada mereka, yaitu diberikan apa yang mereka perlukan selama mereka menjadi tamu itu. Nah, maka tamu-tamu
yang mau masuk Islam, ingin kenal dengan agama Islam, maka selama berada di Madinah itu harus dikasih makan. Jangan dibiarkan mereka cari makan sendiri, karena ini termasuk dari menghormati tamu. Dan Nabi berpesan ya, jangan diubah apa yang dulu saya lakukan. Misalnya diberikan oleh Nabi SAW makan 3 kali, ya, kalian juga kasih 3 kali. Jazirah Arab itu mencakup apa saja? Mencakup Yaman, Oman, Bahrain, Najd, Hijaz, Irak, Syam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khalas? Itu Yaman, Oman, Bahrain, Najd, Hijaz, Irak, Syam. Fadal. أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن يهودا والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. Nah, ini dia yang menerapkan Sayyidina Umar. Nah. عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه قد أول أذن. Nah. أبي هريرة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون قبلتان في بلد واحد. Dhaif. Tapi maknanya sama dengan yang sebelumnya tadi. Nah. Abi Qala Sa'id yani Ibnu Abdul Aziz Jaziratul Arabi ma bainal wadi ila aqsal Yaman ila nujumi Tukhum apa nujum? Tukhum ila tukhumil Iraqi ila Bahr. Qala Abu Dawud qali'a ala al-Haris bin Miskin wa ana syahid ahbaruka Ashhabu bin Abdul Aziz qala Malik Umaru ajala ahlan Najran wa lam yujala min kaima li'annaha laysat min biladil Arab fa amal wadi fa inni ara innama lam yujala man fiha min al-yahud annahum lam yarawha min ardil Arab ila turkhumil Iraq, sampai ke batas-batas Irak. Nah, makanya Irak tadi termasuk dari Jaziratul Arab. Nah, saya menyebutkan nama-nama tersebut itu karena nama-nama yang sekarang ini kita baca ini mungkin sudah berubah nama-namanya ya. Nah, sehingga lebih bagus kita menggunakan istilah yang kita paham sekarang ini di dunia sekarang ini. Nah, itu bisa dilihat dari petanya. Ada nggak petanya di situ di maktab di Maqsaf? Nggak ada. Dulu saya beli 2 peta kok, satunya Indonesia, satunya sedunia. Maksudnya untuk memudahkan kalau ada penjelasan tentang negara-negara tersebut. Mungkin udah dirusak sama anak kecil. Nampak. Nah, di sini kata-kata Umar ditambahi dengan rahimahullah, nggak ada masalah. Karena semua sahabat Nabi SAW berhak untuk kita doakan rahmat dari Allah Subhanahu Ta'ala. Hanya lebih biasa didoakan untuk para tabi'in maupun yang generasi setelah mereka. Hanya saja ini bukan berarti nggak boleh gitu. Itu termasuk yang kemarin ya, Abu Bakar alaihi salam, nggak ada masalah. Memang beliau berhak untuk kita ucapi salam kepada beliau ketika berjumpa misalnya. Hanya yang tidak boleh dijadikan sebagai syiar khusus Abu Bakar alaihi salam, lainnya nggak boleh. Nah, itu baru bermasalah di situ, mengkhususkan sesuatu yang tidak khusus. Qala rahimahullah babun fi iqafi ardis sawadi wa ardil anwa, bab mewakafkan tanah sawad. Tanah sawad ini adalah tanah di Irak, dikuasai oleh kaum muslimin di masa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut sawad itu karena hijaunya dahsyat, dan orang Arab kalau melihat hijau-hijauan itu mereka mengatakan sawad. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rahman apa? Mudhammatan, yang hitam, maksudnya yang hijau-hijau. Nah, makanya karena banyaknya tanaman-tanaman di situ, ada
kurma dan sebagainya, maka disebut sebagai ardus sawad di Irak. Wa ardil anwah, dan mewakafkan tanah yang dikuasai secara anwah, secara paksa. Semestinya kalau tanah anwah itu dibagi untuk apa? Ahli ghanimah. Tapi karena Nabi melakukan pewakafan terhadap tanah anwah, maka berarti boleh milih antara keduanya imam itu. Kalau dia cocoknya dibagi-bagi, ya dibagi-bagi. Kalau cocoknya diwakafkan, sebagaimana pemikiran Sayyidina Umar tadi, memperhatikan generasi berikutnya, ya silahkan diwakafkan saja. Nah, Qafis dan sebagainya tadi itu adalah takaran-takaran yang dipakai oleh negara-negara tersebut. Kalau Irak takarannya Qafis, kalau Syam takarannya Mudyun, kalau Mesir takarannya Irdib, kalau Indonesia takarannya apa? Kilo. Wa'attu min haitsu badatum. Jadi mereka tidak mau lagi menyerahkan upeti mereka. Wa'attum min haitsu badatum. Kalian kembali kepada kafir setelah kalian itu Islam. Jadi banyak yang murtad di akhir zaman nanti. Ini belum terjadi ya. Sekarang kan masih negara Islam ini. Nah, nanti akan terjadi di mana negara-negara Islam itu menjadi kafir lagi, sehingga sudah tidak mau membayar zakat mereka karena kafirnya tadi. Nah, ayyuma qaryatin ataitumuha sulhan wa aqamtum fiha. Jadi siapapun tempat yang kalian datangi dalam keadaan damai, mereka tidak mau perang, mereka pilihnya bayar jizyah, wa aqamtum fiha, akhirnya kalian tinggal di sana karena kalian menguasainya, fasahmukum fiha. Nah, maka bagian kalian di dalamnya sawa'un bisahbi sihamil muslimin, maka bagian kalian di situ sama dengan bagian umat Islam yang lain yang tidak ikut perang, karena dia itu adalah harta fai, bukan harta harta ghanimah. Jadi di sini Nabi membedakan antara fai dengan ghanimah. Kalau fai itu adalah ataitumuha sulhan bi ghairi qitalin. Ini ada kata-kata yang terhapus ya karena sudah mafhum bagi yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita ya perlu kita tambahi sendiri ya. Ataitumuha sulhan bila kita maka fasahmukum fiha ma'al muslimin. Sekarang tentang ghanimah, wa ayyama qaryatin asatillah wa rasulahu kafir. Ya juga ada yang mahdhuf ya. Faqataltumuhum faghalabtum, lalu kalian perangi lalu kalian menang, fa innakum musahadillahi wa lirrasul tsumma hiya lakum. Nah, jadi yang pertama sulhan, yang kedua anwatan. Kalau yang sulhan jadi fai, kalau anwatan jadi ghanimah. Nah, maka ini bertentangan dengan sikapnya Nabi tadi. Ada yang anwatan malah tidak dibagi-bagi tapi malah diwakafkan, sehingga sabda beliau bertentangan dengan perbuatan beliau. Nah, ini tidak usah bentur-benturkan, tapi dua-duanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga taqsimuhu sunnah wa iqafuhu sunnah. Nah, makanya babnya tadi bab iqafu ardil anwah, boleh enggak? Boleh, karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sulaiman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
khaytir duma fa'akidha fa'atauhu bihi fahanaqalahu damahu fas'alahu fahanaqa wa haqana. fahaqana Nah, jangan diboleh-boleh ya. fahaqana lahu damahu fasalaha ala jisri. Iya, Ukaidir Dumah ini tokohnya tempat namanya Dumatul Jandal, namanya Pak Ukaidir. Kalau Indonesia Pak Kadir. Wasalahu al jizyah. Ya, berarti apa? Dia termasuk fai atau ghanimah? Termasuk fai ya, karena apa? Dia tidak melakukan peperangan, malah maunya sulah. Nah, Dari negara Anu'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma wajahahu ila Yaman amarahu ayyahuda min kulli halimin yakni muhtaliman dinaran aw itlahu minan ma'afiri siyabun takuna bil Yaman. ya, ini penjelasan dari Ma'afiri, baju Yaman yang dibuat oleh kabilah atau tempat namanya Ma'afiri. Dan dari sini diambil pelajaran bahwa yang wajib membayar jizyah itu hanya laki-laki karena halim bukan halimah, dan hanya yang dewasa karena halim itu muhtalim. Nah, Dia negara Anu'ad anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kepada Muslim. nah, Dari negara Anjiyat bin Hudayr qala Ali la'in baki itu kena sorok wanita garibat ta'akulanna muqafilah wala asbiyanna duriyah fa inni katabtu kitab bainakum wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alla binasiru abna'ahum. qala Abu Dawud Qala Abu Dawud hadal hadis munkar balagani an Ahmad annahu kana yang qulu hadal hadis inkaran syadidan. Qala Abu Ali walam yaqra'u Abu Dawud fil iradati saniyah. fil ardati tsaniyah, pada setoran yang kedua. Jadi Abu Dawud ini kan setiap selesai kitabnya diulang lagi, selesai dibacakan kitabnya diulang lagi, selesai dibacakan kitabnya diulang lagi. Dan ini sunnah seperti ini perlu kita hidupkan. Jadi antum jangan merasa cukup aku udah khatam Abu Dawud, enggak cukup. Pemahaman kita terhadap Abu Dawud itu akan lebih sempurna kalau kita ulang lagi bersama kiai yang lain lagi yang lebih mantap, ya kan? Ama sahibakum hadza laisa mantap jiddan, ya adi ya. Nah, nanti ketemu daurah Sunan Abu Dawud Syekh Hamid Al-Bukhari, ikut saja. Syekh Hamid itu setiap tahun datang ke Indonesia untuk mendaurahkan Kutubus Sittah. Hanya saja selama ini memang belum ada tempat untuk para wanita ya, sehingga khusus bagi laki-laki saja. Nah, kalau ada info-info tentang daurah dan bisa online, insya Allah kita sharekan di grup para santri DH Rijalan wa Nisa. La budda tastamirun fi qiraati hadhihi al-kutub kama fa'ala Abu Dawud, yani arada marrah, arada thaniyah. Pas setaran yang kedua itu Abu Dawud sudah tidak membacakan hadis ini lagi karena hadisnya sangat-sangat dhaif. Dia negara an Ibnu Abbas qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla najran alal alfai qalatin dan nisfu fi safar wa baqiyat fi rajab yu'addunaha ila muslim wa ariyat fi salasin bil wa salasin farasan wa salasin ba'iran wa salasin min kulli sintin min asnafi silah yabzuna biha wal muslimuna dominuna laha, menanggung alias nanti akan dikembalikan. Kalau barangnya masih utuh dikembalikan barangnya, kalau barangnya hilang dikembalikan harganya. Hatta yarudduha alaihim in kana biman saydun aw badla ala alla tuhdama lahum bi'atun wala yukhraja lahum qasrun wala yuftanu an dinihim ma lam yuhdisu hadathan aw yakulu riba. Qala Ismail wa qad akalu riba. Ya, jadi ketika ada sulah itu harus ada persyaratan-persyaratan yang tertulis supaya nanti tidak dilanggar. Salah satunya di sini mereka punya hak itu la tuhdama bi'ah, tidak dihancurkan tempat ibadah mereka. Kalau bahasa kita ya gereja, di situ bi'ah atau bai'ah.
Ya, kalau di kasrah sudah benar ya. Di kitab saya ini bai'ah ini salah. Karena kalau bai' itu jual beli. Kalau kasrah baru bi'ah itu baru tempat ibadah. Wa bi'un wa masajid dalam Al-Qur'an. Adapun qas itu adalah raisun nasara fil ilm. Ulamanya Nasrani disebut qas. Kalau ulamanya umat Islam disebut kiai atau ulama. Al-qissisin dalam Al-Quran. Kalau ruhban itu yang bagian ibadah. Nah, kalau qissis ini yang bagian ceramah. Wala yuftanu an dinihim. Mereka mau beragama terserah ya. Mau Natalan silahkan. Yang penting malam yuhdithu hadatsan. Mereka tidak melakukan suatu perbuatan baru. Apa yang dimaksud perbuatan baru? Malam yuhdithu hadatsan. Ada syarih la yashrah. Ya, salah satunya riba. Au ya'kul riba. Mereka makan riba. Kalau makan riba maka akan diserang oleh Sayyidina Umar tadi ya. Rasulullah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka kemudian merusak janji mereka karena mereka memakan riba. Ma lam yuhdithu hadatsan lam yushrah. Wa nanzur ila kutubin ukhra insyaallah. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Nah. Orang-orang Majusi itu asalnya ada ahli kitab. Tapi kemudian kitabnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu mereka disikapi seperti ahli kitab, yaitu bisa membayar jizyah. Karena orang kafir kan dibagi dua, kitabi sama wathani. Untuk yang wathani tidak bisa bayar jizyah. Kamu ada kalanya masuk Islam atau ada kalanya perang, titik. Tapi kalau kitabi masih ada kesempatan yang ke tengah-tengah, yaitu kalau tidak Islam maka jizyah, baru kemudian perang kalau tidak mau jizyah. Kenapa mereka diberikan hak untuk jizyah? Karena mereka masih punya ilmu, yaitu punya kitab itu. Maka ini dalil bahwa kitab ilmu itu juga mempunyai fadilah yang besar karena bisa menyelamatkan orang dari dibunuh. Nah, ini Majusi diperlakukan seperti ahli kitab. Nah, maka iblis itu bisa apa? Bahkan iblis itu bisa berubah menjadi manusia, pura-pura jadi manusia, kemudian dia hidup di tengah-tengah mereka. Nah, kata belum iblis al-majusiyah ini bagaimana caranya kita nggak ngerti sejarahnya ya. Bisa saja dia membentuk menjadi manusia kemudian hidup di tengah-tengah mereka, akhirnya mengajarkan majusiyah kepada mereka. Bisa natin. Jadi sebelum mati setahun ada surat Tudina. Farriqu, pisahkanlah di antara setiap yang mahram, karena mereka itu menikahi mahram mereka. Jadi adiknya dinikahi, adiknya sendiri dinikahi. Nah, maka oleh Islam ditolak, nggak bisa kalian hidup di sini di negara kami. Wanhauhum anis zamzam, dan laranglah mereka dari mantra, yaitu mantra yang mereka ucapkan sebelum makan. Kalau kita kan Bismillah, itu kan, nah, mereka itu punya mantra nggak tahu nih, Hong Wilaheng atau apa gitu. Nah. Wa harimihi wa zawjatihi. Jadi zaujah itu namanya apa? Selain harim, halil, ya kan? Jadi lucu ya, zaujah itu bisa disebut halil, halilah karena halal,
tapi bisa disebut sebaliknya harim ya, karena memiliki hormat, kehormatan, yaitu istri seseorang itu kehormatan seseorang, jangan diganggu. Mengganggu dia sama dengan mengganggu orang tersebut. Nah, Bikitabillah, wasana atau aman, kasihan, pada'ahu, arada saifah, halafa hidri, akalu, walam yuzan limu, wa'alqaw, faqara baglin, awqala baglaini, minal mariki, walam yakun umaru ahli jizyah, akhadil jizyah. Akhadal jizyah, minal majusi, hatta syahida Abdurrahman bin Auf, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadaha minal majusi hajar. Wa alqaw fikra, mereka melemparkan sepikul. Fikra itu sama dengan himl, sebagaimana dalam ucapan orang-orang Arab, hifdhu satraini afdalu min wiqraini min qiraati wiqraini. Menghafal 2 baris itu lebih utama daripada membaca 2 wiqr, yaitu 2 kitab yang beratnya banyaknya setumpuk pikulan di atas kendaraan. Nah, ini Sayyidina Umar awalnya tidak tahu bahwa Majusi diperlakukan sebagaimana ahli kitab. Nah, setelah diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf, baru kemudian beliau lakukan itu. Nah, ahli hajar. Hajar nih waktu itu masih kafir ya. Kemudian Sayyidina Umar dikirim ke Hajar, Sayyidina Ali dikirim ke Hajar, sehingga mereka masuk Islam setelah itu. Nah, ini dhaif sehingga nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka yang benar bahwasanya Majusi itu adalah disamakan dengan ahli kitab. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khudhu bihim sunnu bihim sunnata ahli kitab. Perlakukan kepada Majusi itu sebagaimana perlakuan kalian kepada ahli kitab, karena asalnya memang mereka punya kitab. Tapi jangan dipahami secara umum ya, itu hanya dalam bab jizyah saja. Dalam bab yang lain nggak bisa. Misalnya saya mau menikahi wanita Majusi, nggak bisa. Sunnat ahli kitab nggak berlaku di situ. Saya memakan atau kita memakan sembelihan Majusi, nggak bisa ya. Karena yang dihalalkan itu hanya sembelihannya ahli kitab, bukan mantan ahli kitab. Makanya hanya dalam bab jizyah saja persamaannya itu. Qala rahimahullah, babun fit tasydid fi jibayatil jizyah, di dalam menarik jizyah. Bihaikala anna Hisham bin Hakim bin Huzam wajada rajulan bahwa ala khamsa Hisham misu nasan min akibati. Dia itu menjemur di terik matahari beberapa orang dari petani-petani fi ada'il jizyah, di dalam masalah menunaikan jizyah. Jadi misalnya yang telat bayar jizyah dijemur di bawah terik matahari. Padahal pak tani kan kasihan, miskin-miskinnya. Faqala ma hadza sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allaha yu'adzibu alladziina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Nah, berarti kalau kembalikan ke babnya tadi, babu tasydid fi jibayatil jizyati zulman. Kalau mau narik jizyah silakan, tapi jangan zalim. Pak tani miskin kasihan mereka. Bihaikala babu fi ta'syiri ahli dhimmah idza khalafu bi tijarah. Ahli dhimmah diambil usyur, diambil 1/10 apabila mereka itu keluar masuk untuk berbisnis. Jadi di kota Madinah ramai kan, nah mereka keluar masuk untuk berbisnis misalnya,
Nah, maka diambil upeti dari mereka, diambil apa, 1/10-nya ya, dari bisnis mereka itu. Nah, ini penarikan pajak ya. Nah, di Indonesia penarikan pajak diambil dari ahli Islam. Babun fi ta'syiri ahli Islam, enggak boleh, haram itu. Dan jumhur berpendapat boleh umat Islam itu ditaksir apabila dikembalikan kepada mereka. Dari pajak rumah, pajak motor dikembalikan kepada maslahat umum ya, jalannya dihaluskan dan sebagainya, dibuat rumah-rumah apa itu bagi orang-orang miskin ya. Nah, sehingga boleh kalau dikembalikan. Sekarang ini kan tidak. Nah, ya sayangnya hadisnya dhaif ya. Tapi kalau ketemu orang-orang itu jangan bilang dhaif, kan Abu Daud mensalihkan. Nah, kita sampaikan aja ini hadisnya saleh menurut Abu Daud. Betul. Nah, nah ini pertanyaan dia, wa asyir qaumi la. Nah, ini juga dhaif. Ini juga dhaif. Maridan mungkar, seorang yang pembangkang yang mungkar. Jadi orangnya tidak manutan. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ألكم أن تذبحوا أمورنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا فغضب يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عوف اركب فرسك ثم نادى serukanlah. ثم نادى ألا إن الجنة لا تحل إلا للمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة قال فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فقال أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن ألا وإني والله قد وأذت وأمرت ونهيت عن أشياء أي إنها لنص القرآن أو أكثر وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذنه wala darba nisa'ihim wala akla simalihim illa idza ataukumul ladzi alaihim. Ya, jadi kepada orang kafir pun tidak boleh zalim ya. Karena kafir kan ada harbi, ada silmi. Nah, kalau silmi silahkan dibunuh, kalau harbi silahkan dibunuh aja. Kalau silmi anta birruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Tadribu nisa'ana, memukuli wanita-wanita. Ini cengeng dong, yang dipukuli wanita. Kalau mau jantan lagi sama lagi. Nah, Juhaina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuqatiluna qauman fatadharuna alaihim fayattaqunakum bi amwalihim duna anfusihim wa abna'ihim. Qala Sa'id fi hadisihi fayusalihunakum ala sulhin summa tafaqa fala tusibu minhum syai'an fawqa dzalik fa innahu la yasuhu lakum. Ini juga dhaif. Tapi ya qala an abaihim dunya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala man zalama mu'ahidan aw intaqasahu aw qallafahu aw qata'atihi aw akhadha minha syai'an bighairi tibin nasib fa ana hajiduhu yaumal qiyamah. Nah, ini sahih.
fa ana hajijuhu, maka saya mendebatnya pada hari kiamat ya. Nah, maka tidak boleh menzalimi meskipun kepada orang kafir. Apabila kafirnya tadi adalah kafir silmi, maka haram darah mereka dan harta mereka. Kalau kafir harbi, maka halal darah mereka dan harta mereka. Dan para ulama berselisih pendapat bagaimana kalau seorang muslim membunuh mu'ahad, dan itu sudah kita bahas dulu. Menurut jumhur tidak ada qisas karena tidak selevel atau tidak sekufu, dosanya tetap dosa. Tapi kalau menurut Abu Hanifah bisa diqisas apabila membunuh mu'ahad tadi, dan hadisnya Abu Hanifah dhaif. Babun fi dhimmi yuslim fi ba'di sana hal alaihi jizya. Ada muslim, ada kafir dhimmi di tengah tahun dia masuk Islam, sementara kan di akhir tahun kan disuruh untuk bayar jizyah kan. Nah, apakah di akhir tahun nanti dia bayar jizyah karena dia sudah kafir selama separuh tahun ya kan, kemudian masuk Islam separuh tahun. Nah, kita baca hadisnya nanti. Jadi bayar enggak? Tidak bayar karena sudah Islam. Al-Islamu yahdimu ma kana qabla. Itu mirip orang kaya, hartanya sudah mencapai nisab selama setengah tahun. Terus di tengah tahun itu dia menjual asetnya, dia punya kambing-kambing misalnya ya. Sudah 40 kambing, nisab kan. Tapi kemudian dia jual kambingnya ganti mobil. Nah, itu akhir tahun tidak disuruh membayar karena ketika dicek sudah tidak ada 40 kambing tadi, mirip dengan itu. Dan hadis ini dhaif. Nah. Kalau yang ini sahih. Ada hadis melarang menerima hadiah dari orang musyrik, ada hadis membolehkan. Nah, makanya muncul bab ini, boleh nggak imam itu menerima hadiah dari musyrik? Fadhil. Abdullah al-Hawzani qala laqitu Bilal mu'adzzamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halal. Faqultu ya Bilal hadithni kaifa kana nafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma kana lahu syai'un. Qultu ana allazi alidhalika minhu. Aldi, saya mengurusinya menjadi wali. Mundu ba'athahullah ila an tuwfi. Wakana idza ataya al-insanu musliman fara'ahu aliyan ya'muruni fa'antaliku fa'astaqridu fa'ashtari lahu bardata fa'aksuhu fa'utimuhu hatta i'taradani rajulun minal musyrikina faqala ya Bilal inna indi sa'atan fala tastaqridu min ahadin ila minni fa'altu. Ini orang kafir tapi yang baik hati ya. Jadi dia pengen bantu Bilal, udah nggak usah ribet-ribet cari pinjaman ke saya aja, banyak uang saya. Nah. Selama antara zata yaumi tawaddatu summa kuntu li'adzin fi salat fa idza musyrik qad aqbala fi isabatin min at-tijjar falamma adra'ani qala ya habashi qultu ya labbah fatajah ya labbaik. Jadi kalau dipanggil tuh jawabannya apa? Ya labbaik. Fatalaqani biwajhin karihin. Fatahajjamani, dia menjumpai saya dengan wajah yang merengut. Jadi kebaikannya di awal aja, ternyata apa? Akhlaknya jelek. Ini seperti kasusnya Imam Syafi'i ketika pulang dari Yaman. Dia mempelajari ilmu apa? Ilmu firasat. Dalam ilmu firasat disebutkan kalau orang itu matanya biru, itu sangat pelit, sangat tidak bagus akhlaknya. Ternyata dia ketemu orang matanya biru, mempersilahkan Imam Syafi'i, silakan, ahlan, marhaban. Kamu dari mana? Oh, saya dari Yaman, mau pulang. Ya silakan, nginap di sini. 3 hari kasih makan pagi, siang, sore. Imam Syafi'i mengatakan ilmu saya enggak berguna ini.
ilmu firasat katanya pelit, ternyata bagusnya bukan main nih. Akhirnya Imam Syafi'i hari ketiga, udah saya sudah istirahat 3 hari, saya pamit. Pamit gimana? 3 hari bayar, jangan mengira gratis. Kata Imam Syafi'i, bayar semua uang gak apa-apa, ilmu kita sudah benar. Nah, mirip dengan ini ya, asalnya bagus kemudian ternyata tahajjud ini. Nah, Mempelajari orang beriman. Mempelajari kata dari kambain kambain masa. Kalau aku terkorik, kalau ina kambain kambain aku arba. Pak aku lupa bila di areka Pak harus lupa teralgonan kama pun takut berlari. Pak kalau nasi banyak huluki ampusinas. Kata ida sarai itu atama Raja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila ahli fasadan balai. Pak dinari aku ya Rasulullah bi abi anta wa ummi minal musyrik alladzi kuntu atadayyanu minhu qalari kadza wa kadza wa laysa indaka ma taqdi'anni wala indi wa huwa qadihi fa adinari an abika ila bari haula bahwa Fatih dan dia akan mempermalukan saya, itu akan menahan saya tadi. ila bari haula ilahya alladzi qad aslamu hatta yarzuqullahu wa rasuluhu Sallallahu Alaihi Wasallam mayak diani faharitu kata ida ataitu mandiri faja'atu saifi wajirabi Syirab itu wadah air. wanali wa miyani indalaksi kata ida syakka amudu subahi awal aratu an angtarik fa ida insanu yad'u ya Bilal ajib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fa'antaratu hatta ataitu Faidah arba'u raqaib munaqatin alaihinna ahmalun. Raqaib jamak dari rikab atau raqub, yaitu kendaraan-kendaraan mayurkabu. Nah, jadi Allah kasih solusi bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, Fasta'zantu faqala li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abshir faqad ja'aka Allahu bi qadaika summa qala alam tara raqaib munaqatil arba faqultu bala faqala inna laka riqabahunna fama alaihinna fa inna alaihinna kiswatan wa ta'aman ahdahunna ilayya azim fadak. Ini yang berkaitan dengan bab ahdahunna ilayya azimu fadak wa huwa kafir. Nah, maka boleh nggak menerima dari orang kafir? Boleh. Sehingga kalau kita punya tetangga kafir, ya kan, dia Natalan ngirim roti ke kita, terima aja. Jangan mengatakan, ini neraka kamu, pergi sana. Nggak begitu. Dia itu tetangga, punya hak. Terima kasih, mudah-mudahan dapat hidayah, itu. Nah, Waqbid manah waqdidaina. Fakultu pada kalam hadis summa taraktu ila masjid fa ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qa'idan fil masjid fasallamtu alaihi faqala ma qala ma kibaraka qultu qad Allah kulla syai'in kana alayya kana ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam falam yabqa syai'un qala afadala syai'un qultu na'am qala unzur an turihani minhu fa ini lastu bidakhili ala ahadin min ahli hatta turihani minhu. Falamma shalla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atama da'ani faqala ma fa'ala alladhi kibalaka qala qultu huwa ma'i lam ya'tina ahadun fabata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fil masjid faqasal hadis. Ya, jadi beliau tidak mau ada harta yang tersisa dari hadiahnya si kafir tadi, ya, karena keperluannya sudah selesai, yaitu melunasi hutang. Nah, Nabi pesan nih, kalau belum habis hartanya saya nggak mau masuk rumah. Nah, maka malam itu pun beliau rela tidur di Masjid Nabawi. Nah, Hatta idza salat atama yakni minabot da'ani qala ma fa'ala alladhi kibalaka qala qultu qad arahaka Allahu minhu ya Rasulullah faqabbara wa hamidallah safaqan min ayyidrikahu mautu wa indahu zalik summa tabatuhu hatta idza ja'a azwajahu fasallama ala imra'atin kata Nabi tahu fahadha alladhi sa'altani anhu. ini hadisnya sahih tentang kisah Nabi bermalam di masjid ini, karena masih ada sisa harta yang
beliau belum direhatkan darinya untuk dibagi-bagi tadi. Dan ini dalil fakabbar wa hamidallah, menggabungkan antara takbir dengan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an pada malam Lailatul Idul Fitri Allah mengatakan apa? Ala ma hadakum, apa ayatnya? Wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi sudah disempurnakan puasanya, maka takbiran. Dan itu mazhab Syafi'i, takbiran malam Id. Sementara mazhab Malik takbirannya adalah pagi hari ketika berangkat ke Id. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Nasr Mudzakkir, tidak ada takbiran malam Id. Wa khalafahu tilmidhuhu hadha li'annahu Syafi'iyyun. Fadhal. Wabillahi ta'ala an Muawiyah katakan makna isnadi Abi Taubah wa hadithihi qala inna qawli ma yamli anni fasaqata anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqata majtuha. Apa itu iqtamastuha? Khamaz itu kan mencolek kan. Yang dicolek apanya nih? Faqtamastuha ay martadaitu tilkal halah wa karihtuha. Di sini bukan dicolek, dan saya tidak suka hal itu. Berarti hanya kembali kepada tilkal halah, yaitu bahwa Nabi SAW diam. Maka khamaza terjemahnya sesuai kondisi kalimatnya. Lafdun mushtarak. Tafadhal. Dari Ta'ala an Iyad bin Muhammad qala ahdaitu li Nabi sallallahu alaihi wasallam nafatan faqala asamta faqultulah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni nahaitu Nuhitu, aku dilarang oleh Allah. inni nahitu inni nuhitu anta bil musyrikin. Saya dilarang menerima hadiahnya orang musyrik. Nah, inilah yang menyebabkan adanya khilaf di antara para ulama, sebelumnya boleh atau tidak. Nah, maka oleh para ulama itu dikompromikan. Qala al-Khattabi fi raddi hadiyatihi wajhan ahaduhuma ay yaqidahu fa yamiluhu dhalika 'ala al-islam wal akhar an al-hadiyati mawdi'an min al-qalbi wa qad ruwiya tahadaw tahabbu wa la yajuzu an yamila bi qalbihi ila musyrik farad al-hadiyah qat'an li sababil mayli. Jadi jawaban yang pertama, Nabi itu ingin membuat dia itu jengkel karena hadiahnya enggak diterima, supaya dia masuk Islam. Sudah masuk Islam belum? Wah, saya enggak bisa menerima kafir. Oh ya sudah, saya tak Islam dulu biar hadiah saya kau terima. Nah, maka disemangati oleh Nabi untuk masuk Islam. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, menerima hadiah itu menyebabkan saling menghadiah, itu saling menyebabkan saling cinta. Sementara tidak boleh kita itu mencintai orang musyrik. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawaduna man haddallaha wa rasulahu. Ini jawaban dari Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Tapi ringkasnya gini, hadiah orang musyrik boleh diterima apabila tidak mudarat. Kalau mudarat maka tidak boleh diterima. Salah satu mudarat adalah engkau menjadi cinta terhadap orang kafir tersebut sehingga melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya pada hari raya Idul Adha kita sembelih korban, kemudian kita berikan kepada semua tetangga termasuk si kafir ini, kemudian hari Natal dia pun juga membagi kepada tetangga termasuk kita-kita yang muslim, insya Allah seperti ini tidak ada madarat sama sekali, karena tidak ada apa yang dikhawatirkan kecintaan tadi. Kecintaan itu kalau misalnya dikasih hadiah terus, ya, itu menunjukkan kecintaan. Kalau hanya sesekali dan itu karena ada event tertentu dan masing-masing kita juga melakukan, kita melakukan kepada mereka, mereka melakukan kepada kita, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala dalam hal kecintaan tersebut. Itu ringkasnya ya, la darara wala dirara. Karena hadis yang melarang ini sahih, sementara hadis yang membolehkan itu juga sahih. Salah satunya yang terkenal itu adalah Nabi dikasih Maria Al-Qibtiyah, ya kan?
Maryah itu juga hadiah dari Muqayqis yang kafir di Mesir. Beliau dapat 2 cewek, satunya beliau miliki sendiri yaitu Maryah, satunya dikasihkan kepada Hasan bin Thabit, penyair Nabi SAW. Nah, seandainya zabdul musyrikin itu haram secara mutlak, beliau tidak akan menerima dari Muqayqis tadi. Demikian juga dalam kasus ini, kalau seandainya haram secara mutlak, tidak mungkin akan diberikan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita Nabi menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Nah, adapun Nabi menerima hadiah dari Najasyi, nah, itu bukan sesuatu hal yang bertentangan karena Najasyi sudah masuk Islam. Nah, babun fi iqta'il aradin, bab memotong-motong tanah. Maksudnya adalah tanah yang tidak ada pemiliknya oleh pemerintah itu disunahkan dalam Islam ini, disyariatkan dalam Islam ini untuk dipotong-potong, dibagi-bagi, dikapling-kapling untuk rakyatnya yang bisa menggarapnya. Kamu Pak Mus'ab, kamu rajin garap tanah nih, saya kasih. Kamu kuatnya berapa, ya, dikasih. Dan ini di Indonesia sudah diterapkan iqta'il aradin, yaitu untuk negara-negara yang masih minim penduduk ya, di Sumatera atau di Kalimantan. Nah, itu dari orang-orang Jawa yang padat penduduk yang mau menggarap tanah di sana silahkan, sehingga orang-orang yang pindah tempat ke sana itu rata-rata punya persawahan dari tanaman-tanaman yang mereka tanam di sana, sawit dan sebagainya. Itulah makna iqta'il aradin, jadi pelakunya penguasa ya, bukan setiap orang. Ini yang dapat kita bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.